Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Aba Abdillah wa ala arwahi allati halat bifina'i. Alaikum minna jami'an salamullahi abada ma baqina wa baqiyal lail wan nahar wa la ja'alallahu akhiral ahdi minna li ziyaratikum. Assalamu ala Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la bidayatalah wa da'imil ladzi nafadalah la nafadalah wal awwali la awwala li awwaliyatih wal akhiri la muakhira li akhiriyatih. Summa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa khataman nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Qala al-Imam Husain alaihi salam, innallaha khalaqal ibada liya'rifuhu wa idza arafuhu abaduhu wa idza abaduhu istaghnau bi ibadatihi an ibadati ghairihi. Puja, puji, serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala taufik dan inayahnya sehingga kita masih dipanggil oleh Al-Husain untuk bisa menghadiri acara yang begitu mulia, di mana hari-hari ini adalah hari-hari duka. Insyaallah kita semuanya akan larut dan ikut serta dalam kedukaan sahibul asri wal zaman. Salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kehadirat Rasulullah SAW bersama keluarganya. Ikhwan dan akhwat sekalian, hari ini adalah hari-hari yang spesial. Seperti yang tertera di belakang saya, di depan antum semua ada kalimat yang bahwa tidak ada hari seperti harimu ya Husain. Bahwa hari ini adalah hari-hari yang luar biasa, hari-hari yang berbeda dengan hari-hari yang lainnya, di mana sebagian para ulama bahkan mereka lebih menunggu hari pertama Muharram dibanding dengan hari pertama Ramadan. Sebagian ulama, jadi istiqlal itu untuk Ramadan itu disunahkan atau dianjurkan untuk kemudian kita menunggu hari pertama Ramadan, tapi sebagian ulama, ada ulama yang mereka lebih antusias untuk kemudian menunggu hari pertama bulan Muharram. Dia mempersiapkan semuanya untuk kemudian memanfaatkan dan ikut larut dalam kesedihan, ikut bergabung dengan kafilah Imam Mahdi dalam rangka untuk menghubungkan dirinya dengan Al-Husain, baik itu hati maupun pikirannya. Di mana hari ini juga hari-hari yang penuh dengan keutamaan ya, untuk kita beribadah, untuk kita puasa, zikir. Setiap hari kita dianjurkan untuk selalu mengingat Al-Husain. Kita jadikan hari-hari kita sebagai hari-hari Husaini. Jika kita tidak mampu setiap hari membaca ziarah Asyura atau ziarah untuk Imam Husain, dianjurkan kita mengucapkan salam 1 kalimat, 2 kalimat untuk Al-Husain. Kita selalu mengingat Al-Husain kapanpun, kita dalam kondisi apapun. Bahkan dalam riwayat dikatakan barang siapa yang membaca 1 kalimat atau 2 kalimat seperti Assalamualaikum ya Aba Abdillah wa rahmatullahi wabarakatuh, maka pahalanya lebih daripada 20 kali haji. Kita mungkin belum pernah sampai 20 kali haji ya. Mungkin sebagian di antara kita mungkin ada yang belum pergi haji. Tapi kalau kita membaca salam kepada Imam Husain dengan 2 kalimat Assalamualaikum ya Aba Abdillah warahmatullahi wabarakatuh, itu pahalanya sama dengan 20 kali haji. Kenapa haji bukan sholat? Karena haji adalah ibadah yang universal, ibadah yang memiliki banyak dimensi, berbeda dengan sholat, zakat, dan puasa. Jadi kita dianjurkan untuk setiap hari mengingat Al-Husain. Ikhwan dan akhwat sekalian, bahwa Al-Husain alaihissalam dan keluarganya mereka mengorbankan diri dalam rangka untuk
pengorbanan untuk agama ya. Seperti yang dikatakan oleh Abdul Fadl Abbas bahwa wallahi in qata'tumu yamini inni uhami abadan andini. Demi Allah jika seandainya kalian memotong-motong bagian tubuhku, tanganku, maka aku akan tetap membela agama. Jadi pergerakan Al-Husain adalah untuk pengorbanan untuk agama. Di mana agama dimulai oleh Rasulullah SAW dan kemudian dilanjutkan dan diabadikan oleh Al-Imam Husain alaihissalam. Ad-dinu Muhammadiyul Hudus wa Husainiul Baqa. Bahwa agama itu, Islam itu hudusan, wujudan itu oleh Rasulullah, tapi baqaan, dilanggengkan atau dihidupkan kembali itu oleh Al-Husain. Ini yang akan kita bahas insyaallah, di mana walaupun sebenarnya seluruh para imam adalah dalam rangka untuk menjaga agama, tapi Al-Husain memiliki maqam khusus ya, di mana beliau dalam bergerak, kemudian berkorban, menumpahkan darahnya dan keluarganya untuk kemudian yuhami ad-din, untuk kemudian menjaga agama. Agama adalah sebuah mansur ya, sebuah mansur hakikah, sebuah nanti kita akan bahas hakikat daripada agama, sebab banyak di antara kita sangat disayangkan itu kurang memahami betul tentang hakikat agama. Kadang agama dipahami dengan salah ya. Sebagian dari kita, sebagian dari kaum muslimin, mereka menafsirkan agama dengan penafsiran yang salah. Mereka mengartikan agama itu adalah di mana di sana ada seorang pencipta duduk di atas arsy, dia maha kuasa, kita tidak bisa melawannya. Dia menyuruh sana kemudian menyuruh sini, melanggar sana melarang sini, melarang itu melarang ini, dan kemudian jadilah agama. Jadi agama adalah sekedar perintah dan larangan. Kalau seandainya kita melaksanakan, ya dia akan berikan kita upah berupa surga. Tapi kalau seandainya kita melanggar, maka kita akan diancam oleh neraka. Itu mungkin kebanyakan orang memahami agama hanya sekedar itu. Agama hanyalah perintah dan larangan, dan kemudian di sana ada iming-iming dan ancaman bagi orang yang melakukan atau mengingkari dan mengabaikan ajaran-ajaran agama. Tapi sebenarnya hakikat agama itu tidaklah demikian ya. Jadi sebenarnya kalau seandainya kita mengartikan agama sekedar itu, maka itu tidak akan memuaskan banyak orang dan tidak akan membuat manusia menjadi tenang ketika beragama. Jadi kita itu hanya kemudian mengumpulkan sebanyak mungkin tiket, kemudian nanti kita kumpulkan, nanti kita akan tukar di sana di akhirat dengan surga. Hanya sekedar itu agama. Jadi ajaran-ajaran agama itu adalah kita lagi dalam rangka untuk mengumpulkan tiket-tiket atau kupon-kupon atau apalah pahala namanya. Kemudian nanti di akhirat kita kumpulkan, kita tukar sama Allah, ini saya punya hak sekian pahala sampai cocok dengan surga yang mana. Hanya demikian kemudian agama diartikan seperti itu. Padahal sebenarnya ajaran-ajaran agama dan seluruh ajaran-ajaran agama itu, ajaran praktis, kemudian pengetahuan fatwa atau keyakinan-keyakinan di dalamnya itu, jadi bangunan agama itu adalah bangunan tarbiyah. Sebenarnya bangunan daripada agama itu adalah dalam rangka untuk pembinaan, tarbiyah ya. Jadi dalam rangka untuk membentuk manusia, menyempurnakan manusia. Ketika kita disuruh puasa, diakhiri dengan la'allakum tattaqun. Bahwa puasa itu menjadikan manusia, wujud manusia itu menjadi wujud yang memiliki ketakwaan, memiliki nilai-nilai ketakwaan. Begitu juga sholat juga diperintahkan bukan sekedar hanya karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan sholat kita
kita mentarbiyah diri kita membina diri kita, mendidik diri kita, kemudian menjadi wujud yang terhindar daripada fahsya dan munkar. Bahwa sholat itu adalah tanha anil fahsya wal munkar. Jadi sholat itu pendidikan. Sholat yang kita lakukan adalah sebuah tarbiyah buat kemudian membentuk jiwa kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kualitas, memiliki kesempurnaan. Jadi hakikat agama itulah tarbiyah. Hakikat agama adalah pembinaan diri. Walaupun sebenarnya ada juga kita tidak mengingkari bahwa ada balasan, ada yang namanya pahala surga dan neraka, tapi itu bukan daripada inti agama. Inti daripada ajaran agama adalah untuk kemudian mendidik manusia, membentuk manusia untuk kemudian membawa manusia kepada kesempurnaan. Wa ilaihil masir. Masir pakai sod ya, itu artinya ada kata soro. Soro artinya menjadi. Wa ilaihil masir artinya supaya menjadi Tuhan, supaya menjadi seperti Tuhan. Wa ilaihil masir. Soro Tuhan, sudah wa ilaihil masir dan sampai kepada Tuhan. Masir di sini bukan perjalanan dari sini ke sana, tapi masir itu adalah perjalanan dari apa menjadi apa. Ya. Dalam hadis dikatakan bahwa dalam diskusi dikatakan abdi atini takun misli, wahai hamba taatlah kepadaku maka engkau akan jadi seperti aku. Jadi dengan ibadah kita menyerap seluruh kesempurnaan Tuhan, kemudian menyempurnakan wujud kita, kemudian sampai kemudian menjadi seperti Tuhan, menyerap seluruh kesempurnaan Tuhan. Jadi ibadah itu dalam rangka untuk mentarbiyah diri, membentuk diri, menyempurnakan diri. Seluruh yang kita lakukan dalam agama itu dalam rangka itu. Bukan sekedar kemudian mengumpulkan tiket, kupon, kemudian nanti kita tukar sama Allah di surga, nanti dapatnya apa? Ya kalau kuponnya mungkin 20, mungkin dapat kalau di sini kupon 20 dapat ayam satu porsi, kalau 40 jadi 2 porsi dan seperti itu. Padahal agama sebenarnya adalah bangunan agama itu adalah bangunan tarbiyah. Ajrun ada, pahala ada, balasan ada. Dalam Al-Quran juga banyak tentang ajrun, tentang pahala ya, seperti dalam surat An-Nisa ayat 40, yu'ti min ladunhu ajran azima. Kita tidak mengingkari bahwa ada namanya pahala, balasan, iming-iming, ancaman, itu kita tidak mengingkarinya. Itu juga mungkin dan tidak salah juga, tapi mungkin untuk sebagian orang yang di awal-awal, mereka yang mutawasitin, mereka yang baru kemudian para pemula ya tingkatan ibtidai SD, mereka pendidikannya memang harus dikasih balasan, iming-iming ya. Ketika kita kemudian menyuruh anak kita yang masih umur masih kecil suruh mandi, maka kita akan kasih iming-iming. Nah, mandi nanti ibu kasih permen. Sikat gigi ya, nanti ibu kasih hadiah apa. Tapi ketika umur sekitar 20 tahun, 30 tahun sama ibunya, apakah dikasih seperti itu? Ketika anaknya sudah kuliah kemudian ditelepon sama ibunya, "Nah, kamu sudah sikat gigi belum? Kalau sudah nanti ibu kasih permen ya." Dia akan marah, dia merasa dihinakan. Dia sudah tahu bahwa sikat gigi itu gak perlu kemudian perlu balasan. Saya tahu bahwa sikat gigi itu ada manfaatnya buat diri saya. Ketika kita kemudian yang sudah dewasa disuruh mandi sama ibunya, tidak mungkin kemudian kita ibunya ngasih iming-iming, nantinya kamu kalau mandi ibu kasih hadiah apa. Bagi anak kecil iya, bagi anak kecil untuk kemudian dia bisa mau mandi, mau sikat gigi, mau olahraga, mau apa, mau bersih-bersih, itu selalu dibutuhkan yang namanya ajr, selalu yang ada yang namanya mungkin di metode pendidikan seperti itu. Tapi ketika sudah dewasa, kita harus pahamkan ke mereka bahwa sikat gigi itu ada manfaatnya untuk kebersihan, untuk kesehatan. Bahwa mandi itu faedahnya besar buat kita. Gak terus kemudian kita iming-imingi dengan permen atau dengan roti, dengan kue. Karena ketika sudah dewasa, pemahamannya berbeda gitu. Ketika mereka kemudian anak kecil ketika orang sudah dewasa kemudian dikasih iming-iming permen atau apa, ketika suruh mandi dia akan merasa terhina ya. Jadi seperti itu, bahwa ajrun ada, pahala ada, tapi mungkin bagi mereka yang sifatnya yang ibtidai, zaman dahulu yang masih kemudian pemahamannya masih sederhana, maka itu butuh kepada iming-iming, butuh kepada reward, butuh kepada
ancaman, tapi untuk kemudian berikutnya dalam metode dakwah juga begitu ya. Kita kalau seandainya kita mau dakwah sama ke perempuan contohnya, menyuruh mereka untuk pakai hijab, selama masih mereka belum memahami keindahan hijab itu apa, bahwa hijab dibanding dengan tidak berhijab itu lebih bagusan berhijab, itu mereka ketika disuruh bagaimanapun gak bakal mau. Dipaksa seperti apapun gak bakal mau. Pahamkan kepada mereka bahwa hijab itu sebuah ada nilai lebihnya. Bahwa ibadah itu manfaat buat kesempurnaan diri, manfaat buat membentuk diri. Dalam metode dakwah kita gak bisa kemudian selamanya ancam orang, kamu harus gini, harus itu, kalau enggak kamu akan disiksa atau nanti di akhirat akan enggak. Lama kelamaan nanti agama akan ditinggalkan oleh anak muda. Oleh yang kemudian berpikir mungkin zaman sekarang sudah banyak metode-metode atau cara-cara untuk membentukkan kesempurnaan tidak perlu pakai agama. Kalau agama isinya cuman kemudian ancaman-ancaman, ya mungkin sebagian orang akan berontak. Itu tidak membuat orang kemudian menjadi puas, tidak membuat orang kemudian menjadi menjadi nyaman ketika beragama. Jadi sebenarnya kalau kita belum bisa memuaskan kepada mereka bahwa ibadah itu adalah baik untuk penyempurnaan diri, bahwa kebersihan itu adalah baik untuk kesehatan, maka kita sulit untuk kemudian berdakwah kepada mereka tentang kebersihan, tentang ibadah dan semuanya. Bahwa agama itu, kesimpulannya bahwa agama itu adalah tarbiyah, pembinaan diri. Ketika orang semakin beragama, semakin menjalankan syariat agama, maka dia semakin terbentuk kepribadiannya. Dia semakin toleran kepada yang lain. Dia semakin sopan kepada yang dewasa. Dia semakin cinta kepada Tuhan, makin cinta kepada sesama. Kita melihat sebaliknya, ada orang-orang yang kemudian taat beragama dalam artian menjalankan syariat dengan ketat, bahkan sampai kemudian dahinya hitam karena saking sujudnya, tapi tidak ada kemudian toleransi kepada yang lain, tidak ada jiwa lembut kepada yang lain, tidak ada jiwa kasih sayang kepada yang lain, tidak ada kemudian kecintaan kepada Tuhan. Dia hanya sekedar memahami bahwa ini saya sudah menjalankan perintah loh. Ini perintah, mau ada manfaatnya, mau tidak ada manfaatnya, mau itu kehendak Tuhan berdasarkan maslahat atau berdasarkan keinginan Tuhan saja, saya mau menjalankannya. Bagi mereka gak peduli itu adalah. Nah ini enggak, kita harus memahami bahwa seluruh ajaran-ajaran agama itulah tarbiyah buat kita. Nah, kita kembali kepada Al-Husain, bahwa pergerakan Al-Husain itu dalam rangka untuk menghidupkan kembali agama, untuk memahamkan lagi kepada manusia tentang agama. Hakikat agama itu seperti apa? Jadi pergerakan Al-Husain itu pergerakan tarbiyah, harokah tarbiyah, tarbawiyah. Jadi pergerakan yang kemudian dalam rangka untuk mentarbiyah manusia, untuk kemudian memahamkan kepada manusia bahwa Islam itu adalah sebuah tarbiyah, pembenahan diri. Li islahi ummati jadi. Imam Husain ketika kemudian pergi ke Karbala, dia mengatakan bahwa al-Islamu salam. Bahwa Islam itu sudah selamat tinggal itu. Ini kalau kita lihat mereka masih menganut agama Islam. Musuh-musuh Imam Husain itu masih beragama Islam. Mereka kaum muslimin, masih sholat, masih zakat, masih puasa. Tapi kenapa kemudian Imam Husain mengatakan al-Islami salam, selamat tinggal Islam? Karena ini yang mau disampaikan oleh Husain, bahwa Islam itu tidak sekedar kemudian mempercayai adanya Tuhan, kemudian bertauhid, kemudian meyakini seluruh keyakinan dalam agama, kemudian menjalankan seluruh syariat Islam, tidak berhenti di situ. Imam Husain mau mengajarkan kepada kita bahwa setelah itu ada yang harus dilakukan. Ini yang saya tadi baca di Muqaddimah, hadis yang sangat-sangat perlu kita renungkan ya. Mungkin di antara antum harus lihat, kemudian lihat lagi nanti di rumah, kemudian baca lagi hadis ini, pahami dengan benar, sehingga kemudian kita ketika kemudian Al-Husain meneriak atau memanggil kita hal min nasirin yansuruni, kemudian kita mau menjawab labbaika ya Husain, harus tepat apa yang diinginkan oleh Al-Husain gitu. Al-Husain itu meminta kita untuk apa? Ya, bukan kemudian untuk berperang bawa pedang kemudian ke sana ke Karbala, itu udah lewat. Kalau kita mau menjawab
panggilan Al-Husain dengan membawa pedang kemudian untuk berperang melawan Yazid itu hanya angan-angan saja udah terjadi. Sementara hal min nasirin yang suruni itu sampai sekarang masih berlaku buat kita dan kita masih perlu untuk menjawab dan harus menjawab. Nah, untuk kemudian kita tahu tepat, jangan sampai kemudian Imam Husain mengajak kemana kita kemana. Kita harus tahu apa sebenarnya yang diinginkan oleh Al-Husain. Di antara yang ingin disampaikan oleh Al-Husain dalam pergerakannya adalah hadis yang disampaikan oleh beliau itu ya, bahwa agama itu tidak sekedar menjalankan, tidak hanya meyakini ketuhanan dan selainnya dan juga kemudian menjalankan syariat, tapi ada yang lain. Saya akan bacakan hadis itu per kalimat, kemudian kita akan coba jelaskan semampu saya, insya Allah. Nanti kekurangannya antum silakan membaca tafsirnya sendiri, kemudian baca penjelasannya sendiri. Hadis yang sangat mulia ini. Imam Husain mengatakan bahwa innallaha khalaqal ibada liya'rifuhu. Sesungguhnya Allah menciptakan hamba liya'rifuhu. Imam Husain mengajarkan kepada kita bahwa setelah penciptaan, setelah kita diciptakan, hal yang harus pertama kita lakukan adalah belajar. Innallaha khalaqal ibada liya'rifuhu. Jadi setelah proses penciptaan itu adalah kita harus belajar. Antum tahu bahwa ketika ayat pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di gua Hira itu kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Jadi Allah itu ketika menurunkan ayat pertama kali dia memperkenalkan diri sebagai pencipta. Setelah itu dia memperkenalkan diri sebagai guru. Allama bil qalam. Alladzi khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Jadi setelah dia memperkenalkan diri bahwa aku sebagai pencipta, kemudian kedua beliau langsung memperkenalkan diri dia sebagai guru. Artinya bahwa kita diingatkan oleh Allah bahwa pertama kali kau adalah sebagai makhluk dan kedua engkau adalah sebagai murid. Jadi aktivitas pertama adalah penciptaan, aktivitas kedua adalah belajar. Ini sangat penting ya. Kalau antum mungkin baca yang di Hauzah, mungkin pernah baca kitab yang namanya Muniyatul Murid fi Adabil Mufid wal Mustafid, itu kan itu kitab yang mungkin wajib dipelajari di Hauzah tentang kemudian ada Mufid wal Mustafid, ada murid dan guru. Di situ banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan belajar. Begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala para pelajar, para pencari ilmu. Karena kata Imam Husain, sesungguhnya Allah menciptakan manusia liya'rifuhu, supaya kemudian mencapai ma'rifah, liya'rifuhu, dan yang pertama adalah mengenal Tuhan. Jadi pelajaran pertama yang harus dididik, yang harus kita ajarkan kepada putra-putri kita adalah belajar dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Liya'rifuhu, kembali kepada Allah. Innallaha khalaqal ibada liya'rifuhu. Jadi setelah penciptaan, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk belajar dan belajar tentang Dia. Dalam hadis dikatakan bahwa ilmu itu ada 3, usuluddin, fikih, sama akhlak. Ini inti dari apa? Dari ilmu. Yang lainnya adalah far'u, cabang. Jadi ilmu itu intinya adalah ketuhanan, kemudian fikih dan kemudian akhlak. Jadi dalam hadis dikatakan bahwa hendaklah anak kita dididik untuk kemudian pertama mengucapkan la ilaha illallah. Jadi ini yang paling utama, ilmu yang paling utama adalah ilmu tentang ketuhanan. Ya, karena keutamaan ilmu itu tergantung kepada objeknya. Kalau ilmu tentang bebatuan itu dibandingkan dengan ilmu tentang Tuhan, ya jelas lebih utama ilmu tentang ketuhanan karena objeknya berbeda. Ini mempelajari bebatuan, ini mempelajari tentang Tuhan. Tuhan sama bebatuan tidak bisa dibandingkan. Jadi pertama sih ajarkan adalah mengenal Tuhan. Kemudian dan dikatakan juga bahwa innallaha khalaqal ibada liya'rifuhu. Jadi sebab atau tujuan daripada sebab daripada penciptaan adalah untuk dikenal. Mungkin antum pernah dengar juga hadis bahwa yang masyhur di kalangan para ulama juga, para sufi itu yaitu kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu an uraf fa khalaqtal khalqa. Jadi tujuan daripada penciptaan adalah untuk mengenal Tuhan, untuk liya'rifuhu. Uhibbu an yu'rif, aku ini senang atau ingin diketahui sehingga aku mencipta. Jadi sebenarnya
di sini ditujukan bahwa tujuan penciptaan Tuhan adalah untuk mengenal Tuhan. Mungkin penjelasan panjang lebarnya di tempat yang lain. Jadi itu itu kalimat pertama yang disampaikan oleh Al-Husain tentang bagaimana begitu pentingnya belajar sehingga kemudian dilakukan setelah kita diciptakan. Nah, kemudian Imam Husain melanjutkan hadisnya. Wa idza arafuhu abaduhu. Ketika manusia sudah mengenal Tuhan, maka dia akan menyembah Tuhan. Ya. Karena kecintaan, ketundukan itu muncul setelah adanya pengetahuan, pengenalan. Tak kenal maka tak sayang. Seseorang yang kemudian tidak mengenal maka dia tidak akan mencintai. Seseorang yang kemudian tidak mengenal maka tidak akan tunduk kepadanya. Sebaliknya, begitu juga ketika orang tidak mengenal maka tidak akan benci kepada sesuatu. Jadi cinta itu karena, bukan walaupun. Mungkin diantara ibu-ibu yang sering dengar ada sinetron, ada cinta tanpa karena ya. Sebenarnya saya gak setuju bahwa cinta itu selalu, kan ada cinta itu karena atau walaupun. Ada yang pro sama cinta walaupun, ada yang pro cinta sama karena. Cinta itu karena sesuatu atau walaupun apa gitu. Cinta itu sebenarnya karena ya, karena kerjaan hati itu mencinta, tapi kemudian ketika rasa ini kemudian diberikan alasan oleh akal, maka pasti itu cintanya karena. Jadi kenapa kemudian seorang itu menyembah Tuhan? Karena dia mengenal Tuhan. Wa idza arafuhu abaduhu. Ketika kemudian seorang mengenal Tuhan, maka dia akan menyembah Tuhan. Jadi setelah ma'rifah, setelah mengenal Tuhan, maka dia akan tunduk dan ibadah kepada Tuhan. Kalau kita mempelajari kitab Usuluddin, pembahasan tentang sifat-sifat Tuhan, itu ada sifat khaliqiyah, rububiyah, uluhiyah. Di kitabnya Ayatul Misbah itu di urutan seperti itu. Dan itu memang seperti itu urutannya. Pertama kita meyakini Tuhan sebagai pencipta, khaliqiyah. Kemudian kita meyakini Tuhan sebagai pengatur, yaitu rububiyah. Nah, kemudian masuk kepada tauhid fil uluhiyah. Kita akan meyakini bahwa satu-satunya yang patut disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sebagai pencipta dan dia sebagai pengatur, maka yang layak disembah adalah dia. Setelah kita mengenal Tuhan sebagai pencipta, sebagai pengatur, abaduhu. Seorang manusia akan ibadah kepada Tuhan. Kemudian kalimat terakhir yang disampaikan oleh Imam Husain, dan itu adalah pembahasan kita. Ya. Wa idza abaduhu istaghnau bi ibadatihi an ibadati ghairihi. Ini mungkin yang menjadi dasar pergerakan Al-Husain ke Karbala. Imam Husain ketika kemudian bergerak ke Karbala dalam rangka untuk ini. Karena kaum muslimin sudah mengenal Tuhan, sudah bertauhid, sudah tuntas dalam masalah keyakinan, dan dalam masalah ibadah juga sudah selesai. Ya, mereka sudah beribadah, sudah menyembah Tuhan, bahkan sudah tahajud sebagian. Tapi ini yang mau disampaikan oleh Al-Husain. Tidak cukup sekedar beribadah, tidak cukup hanya sekedar mengenal Tuhan, tapi ada hal yang lain. Faida abaduhu istaghnau bi ibadatihi an ibadati ghairihi. Ketika seorang sudah menyembah Tuhan, dia tidak akan mau tunduk kepada siapapun. Ini yang mau disampaikan oleh Al-Husain, bahwa ibadah itu ini konsekuensinya. Ketika dia sudah menyembah Tuhan, istaghnau bi ibadatihi an ibadati ghairihi. Ketika sudah menyembah Tuhan, maka dia tidak akan mau tunduk, patuh kepada siapapun selain Tuhan. Ini yang kemudian yang sering disampaikan oleh Al-Husain, hayhat minadillah, bahwa kita tidak mau tunduk kepada kehinaan. Kita tidak mau kemudian menjadi hina. Jadi ketika seorang kemudian betul-betul menyembah Tuhan, dia tidak akan menyembah yang lain. Dia tidak akan mau tunduk kepada yang lain. Dirinya bukan milik siapapun, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau patuh tunduk kepada apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kemudian setelah kemudian manusia menyembah Tuhan, setelah ubudiyah kemudian rububiyah, maka kesananya akan hurriyah. Ketika kemudian manusia menyembah Tuhan sampai kepada maqam penghambaan, maqam ubudiyah, maka dia akan menjadi bebas. Dia akan terlepas dari seluruh ikatan-ikatan selain Tuhan. Qulu la ilaha illallah tuflihun. Katakan la ilaha illallah, maka kalian akan bahagia. Kebahagiaan ada pada tauhid. Kebahagiaan ada pada keterputusan dari selain Tuhan. Kebahagiaan ada pada tidak terikat oleh selain Tuhan. Ya, mungkin sebagian orang salah mengartikan bahwa
ketika seorang menjadi hamba sesuatu, maka akan hilang kebebasannya. Itu berlaku bagi ketika dia selain Tuhan. Ketika seorang kemudian menjadi hamba sesuatu, maka dia tidak akan memiliki kebebasan. Sementara barang siapa yang kemudian menjadi hamba Tuhan, penghambaan yang penuh dengan kecintaan, maka dia akan menjadi orang yang bebas. Kata Hafiz dalam syairnya, di saat aku menjadi hamba Allah, disitulah aku memiliki kebebasan. Ya, justru dengan kita kemudian hanya memiliki satu Tuhan, kita hanya bertauhid, kita menjadi manusia yang bebas, memiliki manusia yang tidak terikat oleh apapun, tidak kemudian tidak banyak yang harus kita buktikan kepada selain Tuhan. Ya, jadi ini merupakan sebuah ajaran dari Al-Husain bahwa ibadah itu harus ada hasilnya. Bahwa ibadah itu, agama itu adalah sebuah tarbiyah, agama itu adalah sebuah pembentukan diri, agama itu adalah sebuah pendidikan buat kita. Tidak sekedar kemudian ibadah berhenti di situ, tapi ketika kemudian dia sudah mencapai makom ibadah, setelah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dia harus menjadi orang-orang yang merdeka, menjadi orang-orang yang tidak mau tunduk kepada kedoliman, orang yang tidak mau tunduk kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pernah sampaikan di sini dulu bahwa pertama kali ketika duit diciptakan itu iblis senang sekali. Ya, sebelum ada duit dia kerjanya agak sedikit sulit, tapi setelah ada duit iblis kerjanya jadi mudah karena ada pembantu dia. Karena dengan duit manusia bisa saling membunuh, bisa saling mendolimi, bisa saling hasut gara-gara ada duit. Ketika duit diciptakan, dia pegang duit, kemudian dia peluk, kemudian dia senyum-senyum. Alhamdulillah sekarang duit sudah tercipta, kerjaanku menjadi lebih mudah. Dan saya kira ketika pertama kali HP diciptakan juga mungkin sama ya. Yang tadi ada hadisnya, yang ini nggak ada hadisnya, cuman insya Allah sahih ya. Tapi ketika HP diciptakan, saya kira iblis sangat senang ya, karena kerjaan dia akan jadi lebih mudah. Saya aja, kita semua jujur aja bahwa lebih sering membuka HP dibanding dengan membuka Al-Quran. Lebih senang membuka pesan orang dibanding senang membuka pesan Tuhan. Kita baca Quran mungkin sehari cuman berapa ayat, gak sampai 1 lembar. Padahal di situ ada pesan-pesan untuk kebahagiaan kita dunia akhirat. Sementara kalau pesan-pesan orang lain mungkin ya hanya sekedar untuk keuntungan duniawi, untuk bisnis. Kita setiap saat, menurut penelitian manusia zaman sekarang setiap 5 menit mereka membuka HP. Bangun tidur buka HP, wirid setelah sholat kemudian buka HP, sebelum sholat buka HP, tengah sholat ada yang buka HP. Karena ada yang buka HP juga lagi sholat. Ya. Saya kira ketika HP diciptakan, iblis sangat senang ya. Kerjaan dia jadi mudah. Dia gak terlalu banyak kemudian menggoda manusia. Cukup dengan HP manusia bakal tergoda, bakal terjerumus kepada dosa, bakal terjerumus kepada bakal hilang silaturahmi yang tadinya ngumpul ngobrol kemudian hangat, tapi ketika sudah ada HP ngumpul tidak ngobrol tapi ngobrol sama selainnya. Iblis senang banget ketika kemudian HP diciptakan. Yang ini nggak ada hadisnya karena produksi hadis sudah tidak ada ya. Jadi sebenarnya kita mungkin banyak terikat pada selain Tuhan, dan kita berarti belum ibadah kita belum menjadi tarbiyah buat kita. Ya. Kita belum tunduk kepada selain Tuhan. Kita masih lemah, masih hina di hadapan orang lain, masih hina terhadap kedoliman. Imam Husain, Sayyidah Zainab itu walaupun dalam kondisi terberat sekalipun mereka tetap menjaga harga diri, tidak mau tunduk kepada selain Tuhan. Sayyidah Zainab itu ketika ini karena beliau ada didikan dari kakaknya Al-Husain, Al-Hasan, kemudian terutama didikan dari sang ibu dan ayahnya Imam Ali, beliau terbentuk menjadi seorang pribadi yang memiliki harga diri. Ketika Sayyidah Zainab sama-sama anak-anak kemudian dibawa ke Syam, Ibnu Ziyad itu dalam rangka ketika lagi istirahat, dalam rangka untuk kemudian menghinakan dan menjatuhkan mental mereka, dia bertanya kepada Sayyidah Zainab, "Kaifa ra'yuki sun Allah bi ahli baitik?" Wahai Zainab, bagaimana pendapatmu tentang perbuatan Tuhan terhadap ahlul baitmu? Apa pendapatmu tentang Allah ini sekarang sudah mentakdirkan kalian seperti ini? Tuhan telah berbuat seperti ini. Apa pendapatmu? Kemudian Sayyidah Zainab mengeluarkan satu kalimat yang fenomenal.
ma ra'aitu illa jamila. Aku tidak melihat sedikit pun kecuali keindahan. Ini nabrak cadas Ibnu Ziyad. Dia tidak tahu berhadapan dengan siapa. Dia ngira Sayyidah Zainab itu manusia biasa, perempuan biasa. Enggak, dia ahlul bait Nabi. Dia tidak akan kemudian tunduk sama siapapun, tidak akan jatuh mentalnya oleh apapun, oleh gertakan apapun dia gak bakal jatuh. Ini Sayyidah Zainab, putri Sayyidah Fatimah, putri dari Imam Ali. Kemudian dia punya jawaban yang kemudian sampai sekarang fenomenal. Ini perlu kita pelajari. Bahwa Sayyidah Zainab bukan berarti kemudian tidak sedih. Banyak sekali kemudian hal-hal yang terjadi yang membuat beliau sedih. Yang beliau lihat keindahan. Keindahan dari sisi kemudian di situ ada nilai-nilai ketika kemudian pergerakan Al-Husain itu ada nilai-nilai kemuliaan, ada nilai ridho, ada nilai kepatuhan, ada nilai semua nilai-nilai agama yang mulia itu kemudian terwujud dan terjelma di Karbala. Ini semua keindahan, semua perbuatan Tuhan. Kebersamaan, ya, di mana keluarga Nabi semuanya bersama dari mulai Madinah kemudian ke Mekah sampai ke Kufah dan seterusnya itu selalu bersama, tidak kemudian walaupun dalam kondisi yang sangat perih ya, sangat menyedihkan. Dulu ada cerita di Najaf itu ada seorang laki-laki, dia melihat ada seorang perempuan yang sangat cantik, sangat cantik. Kemudian dia melamarnya dan alhamdulillah diterima. Kemudian setelah kemudian diterima, nikah 1 hari 2 hari, perempuannya terkena penyakit di wajahnya sehingga wajahnya menjadi jelek, menjadi buruk, kecantikannya hilang. Nah, di hari yang sama ketika istrinya kena penyakit dan wajahnya menjadi jelek, di hari yang sama suaminya terkena sesuatu kemudian matanya buta. Ya. Walaupun setelah itu hidupnya agak sedikit sulit, tapi dalam hati istrinya agak bahagia. Alhamdulillah suami saya buta, sehingga dia gak lihat kalau wajah saya menjadi buruk. Kalau dia lihat, kan dia pertama kali melamar saya karena saya indah gitu. Kalau sekarang dia tahu saya buruk, mungkin dia akan pergi meninggalkan saya, dia akan mentalak saya. Ada sedikit kebahagiaan dalam diri si istri. Nah 25 tahun kemudian si istrinya meninggal. Dan ketika kemudian dikuburkan di hari yang itu juga suaminya sembuh dari buta. Ternyata selama 25 tahun dia pura-pura buta. Sekarang gak ada laki-laki yang seperti itu ya. Dia tidak mau kemudian istrinya kecewa, merasa malu gak mau. Dia gak buta, cuma pura-pura buta. Tidak mau kemudian istrinya menjadi, dalam kondisi apapun saya akan bersama istri saya. Ini yang kemudian dilihat oleh Sayyidah Zainab. Ma ra'aitu illa jamila. Semuanya kebersamaan, semuanya penuh dengan kasih sayang walaupun dalam kondisi terberat. Ya. Semuanya adalah keindahan, itu yang pertama. Yang kedua juga Sayyidah Zainab memahami bahwa akibat dari pergerakan ini adalah kebaikan. Akibat daripada, ini para imam semuanya demikian, memiliki ilmu tentang akibat setiap perbuatan, akibat hakiki dari sebuah perbuatan. Ketika kemudian ini terjadi, ada penderitaan, ada pembantaian, ada pembunuhan, tapi Sayyidah Zainab memahami bahwa setelah itu, peristiwa itu akan menjadi hal baik buat umat. Menjadi pembenahan, menjadi kesadaran, menjadi motivasi bagi setiap yang mendambakan kebahagiaan, keadilan. Sayyidah Zainab melihat ke sana sehingga kemudian ma ra'aitu illa jamila. Ya. Mereka Sayyidah Zainab adalah orang yang telah mencapai makom ridho, telah memahami dan merasakan dan kemudian menjadikan seluruh syariat Islam itu sebagai tarbiyah dan sudah ditarbiyah oleh syariat Islam, sudah ditarbiyah oleh sholat. Dia sudah ditarbiyah oleh puasa, dia sudah ditarbiyah sama haji, zakat dan semuanya. Sehingga kemudian terbentuk wujud seperti ini. Nah ini harus perlu kita pahami bahwa agama tidak sekedar kemudian wajib, tidak wajib, harus ini, harus itu, enggak. Semua yang diperintahkan oleh Tuhan itu bukan sekedar Tuhan ingin itu, berarti saya nyuruh, tapi enggak, Tuhan punya program terhadap apa yang dia perintahkan. Bahwa ini untuk menyempurnakan manusia. Kalau antum belajar akidah ada pembuktian tentang kenabian bahwa manusia diciptakan untuk mencapai kesempurnaan. Pasti ketika Tuhan menciptakan manusia pasti ada tujuannya, yaitu mencapai kesempurnaan. Dan kesempurnaan ini tidak cukup hanya dengan menggunakan akal dan indera, tapi butuh kepada bimbingan-bimbingan yang lain, yaitu wahyu. Sehingga kemudian Tuhan harus mengutus para nabi. Kesimpulannya bahwa nabi itu diutus dalam rangka untuk menyempurnakan manusia. Agama diturunkan dalam rangka untuk menyempurnakan manusia, bukan untuk kemudian mengungkung manusia
membatasi manusia. Enggak, agama bukan sekedar batasan. Manusia akan berontak ketika kemudian memahami bahwa agama sebagai batasan. Tapi ketika dia memahami bahwa agama sebagai tarbiyah untuk penyempurnaan diri, mematangkan diri, maka banyak orang yang kemudian akan masuk kepada Islam. Ya. Insya Allah kita semua dengan mempelajari dan mengkaji peristiwa Karbala, kita akan memahami bahwa ketika kita setelah beribadah kepada Tuhan, harus ada dampak dalam diri kita. Ya. Jadi kata Imam Husain bahwa jika seorang hamba telah beribadah kepada Allah, maka dia tidak akan mau tunduk kepada apapun. Dia tidak akan mau tunduk kepada siapapun. Itu sebagai akibat, dampak atau hasil daripada ibadah. Kita tidak mau tunduk kepada kedoliman. Kita tidak mau tunduk kepada, kita harus memiliki harga diri. Kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, saya pernah berkali-kali mengatakan bahwa tawakal itu bukan kondisi di mana orang terpepet, terdesak, tidak ada jalan keluar baru tawakal. Enggak, tawakal itu adalah nilai tertinggi kemanusiaan. Dia tidak mau tunduk kepada yang kecil-kecil, dia hanya mau tunduk kepada yang paling kuasa. Itu nilai, saya tidak mau yang mau backing saya anak orang kecil atau manusia-manusia biasa. Saya backing saya adalah Allah, itu tawakal. Tawakal itu menunjukkan tentang nilai kemanusiaan. Tawakal di awal gerak, bukan di akhir gerak. Bukan kemudian setelah selesai gak bisa berbuat apa-apa baru kemudian tawakal. Enggak, tawakal itu di awal. Sebelum berusaha, sebelum berbuat, sebelum bergerak, kita tawakal. Kita hanya minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hayhat minadillah itu adalah izzah. Ya. Hayhat minadillah itu adalah harga diri. Ya. Sayyidah Zainab telah memahami itu. Sayyidah Zainab, Imam Husain, kemudian sahabat-sahabat Imam Husain telah memahami bahwa pergerakan Al-Husain itu dalam rangka untuk kemudian memahamkan manusia tentang keberagaman seperti apa. Jadi Imam Husain mengajarkan kita tentang model keberagamaan. Imam Husain mengajarkan kepada kita untuk kemudian menyiapkan manusia untuk kemudian menjadi manusia-manusia yang sempurna dengan agama. Dan ketika kita kemudian menjawab panggilan Al-Husain, labbaika ya Husain, artinya labbaika ya Mahdi. Karena setiap umat para imam itu ketika menjawab panggilan Al-Husain, labbaika tergantung kepada siapa yang dia imam mereka, dan imam kita adalah Al-Mahdi. Labbaika ya Husain artinya labbaika ya Mahdi. Ketika Imam Husain kemudian menyuruh kita, siapa di antara kalian yang mau menolongku, artinya bahwa ini loh aku punya ajaran, punya pengetahuan, punya model keberagamaan. Ketika kita mengatakan labbaika ya Husain, ya kita artinya mengikuti itu. Ya. Kita dalam rangka untuk menyiapkan duhur imam kita, yaitu Imam Mahdi, sehingga caranya seperti apa, ya lakukan apa yang diajarkan oleh Al-Husain. Kita tidak mau tunduk kepada kedoliman, kita tidak mau tunduk kepada apapun. Kita harus menegakkan keadilan. Yang kita tunggu adalah wujud yang akan menegakkan keadilan. Kita persiapkan semuanya dalam rangka untuk kemudian mempermudah dan memulai apa yang akan dilakukan oleh Al-Imam Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu syarif. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf ya seandainya banyak kekurangan. Insya Allah pada hari-hari ini kita bersama ya, kita bergabung dengan kafilah Al-Imam Mahdi dalam rangka untuk kemudian mengingat, mengenang, mempelajari. Kita hanya terhubung dari segi hati, juga terhubung dari segi seluruh jiwa kita terhubung kepada Al-Husain. Ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan dilihat dan disaksikan oleh Al-Imam Mahdi, sehingga kemudian menjadi alasan beliau menjadikan kita menjadi pengikutnya. Ya. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.